Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan belajar cara membuat SKP terbaru yang ada di Kementerian Agama yang dimulai dari periode Juli sampai Desember tahun 2021. Setelah masuk ke aplikasi yang telah diberikan oleh Kemenak atau Kementerian Agama, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengubah atau mengisi data. Ada di set yang ketiga yang keempat yaitu set data. Di sini silahkan diganti dengan nama saudara atau saudari dan diisi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditulis di sana. Ini nama pertama, pangkat golongan 3A, jabatan guru ahli pertama, unit kerja, ini tempat kita bekerja, Man 1 Banjarmasin. Selanjutnya nama pejabat penilai. Ini adalah pejabat penilai untuk golongan 3A dan 3B itu adalah Kasih Penmat Kemenak Kota atau Kemenak Kabupaten. Nama Kemenak Kota Banjarmasin adalah Penmatnya Dr. Andos Haji Abdurrahman. Kantor Kementerian Kota Banjarmasin. Selanjutnya atasan pejabat menilai itu kepala kantor Kemenak Kota di tempat kita bekerja. Indepnya sudah ada, Kota Banjarmasin. Periodenya sudah ada dari 1 Juli sampai 31 Desember tahun 2021. Tempat di Banjarmasin, tanggal mulai dari 1 Juli dan tanggal terakhir sampai 31 Desember. Tanggal integrasi 4 Januari, konfirmasi tanggal 5 dan tanggal penilaian yaitu tanggal 6. Kalau data tim penilai ini sudah ngelink ke pejabat penilai. Nah, ini sudah selesai di tahap pertama. Tahap kedua itu kita kembali ke rekap Juni dan Januari sampai Juni. Sini kita isi nama kepala madrasah kita.
NIP-nya diganti, semuanya silahkan diganti, nanti ngeleng ke belakang. Ya, karena saya lupa, jadi ya silahkan diganti dengan NIP di kepala madrasah masing-masing. Selanjutnya untuk nilai SKP di sini juga perlu diganti. Dilihat dari nilai SKP kita sebelumnya. Kalau nilai SKP saya sebelumnya itu 85,3. Sedangkan perilaku di sebelumnya itu 76,6. Dan yang sini juga terakhir di sheet ini jumlah kredit kita dari Januari sampai Juni, kalau mix saya itu 6,887. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita ke rencana. Ini adalah rencana kita ke depan. Untuk rencana ini nomor 1 sampai nomor 6 itu tidak usah diubah, kecuali di target kualitas. Ini terserah saudara-saudari ingin kasih berapa. Kalau saya cenderung target saya cuma 90%. Sebagian bisa 100% bisa. Kalau ini 6 bulan, karena waktunya kita cuma dari Juli sampai Desember. Kalau nantinya untuk tahun ke depan, ini diganti dengan 12 bulan, karena dari Januari sampai Desember. Untuk nomor 7, ini dilihat apa yang jadi tugas kita di sekolah. Apakah sebagai okamat, kepala perpustakaan, wali kelas, atau yang lainnya. Karena saya sendiri berhubung adalah wali kelas, maka wali kelas yang saya isi. Di sini sudah saya isi. Target saya cuma 90%, dan ketetapan waktu pelaksanaan 6 bulan. Karena yang lainnya tidak ada, jadi saya tidak isi. Nah, bagi yang memiliki sampingan atau tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, di sini bisa ditambahkan. Berhubung saya bukan pembina ekskul, jadi saya kosong. Silakan diisi kalau saudara-saudara adalah pembina ekskul. Nah, dan apabila memiliki ijazah S2, bisa diisi di selanjutnya di sini. Karena saya belum lulus kuliahnya, jadi mudah-mudahan tahun depan bisa sudah saya isi. Nah, di sini pelatihan kita dalam setengah tahun terakhir, dari bulan Juli sampai Desember. Kalau saya ada 2 pelatihan, jadi saya isi 2, target 90. Ini yang dihitung cuma pelatihan yang nilainya 1, 2. Kalau nilainya 0, itu nggak bisa dimasukin ke SKP yang terbaru. Kan saya ada 2 pelatihan, saya masukkan 2 dengan kualitas 90% dan waktunya 6 bulan, semuanya 6 bulan, yaitu dihitung dari Juli sampai Desember. Kalau saudara-saudari, bapak atau ibu memiliki lebih daripada 2, silahkan diketik. Ini bisa diganti di kolom ini. Untuk MGMP, di sini juga ada kolomnya. Karena saya guru agama, MGMP-nya belum terlalu terakomodir dengan baik, jadi MGMP saya tidak masukkan.
Bapak Ibu silahkan dimasukkan kalau memang bisa melengkapi kelengkapan laporannya. Nah, ini untuk PTK kita karena ini golongan 3A ya, jadi belum ada. Memang sudah saya tanyakan kemarin ke tim penilai provinsi bahwa ternyata kita belum diperbolehkan untuk membuat PTK, membuat buku, membuat diktat, membuat makalah. Walaupun kita mau bikin, itu tidak akan dinilai. Itu nanti untuk jenjang-jenjang di atas kita. Selanjutnya di sini ada sebagai anggota PGRI, pengurus profesi. PGRI bisa, IG bisa. Karena saya cuma ikut di PGRI, jadi saya cuma tulis 1. Kalau yang ikut IG dan PGRI sekaligus ya silahkan diganti 2. Karena ini rada mudah ya, kita cuma jadi anggota, kita tulis saja 100%, jadi enggak apa. Jadi selanjutnya ini ada strata 1 yang tidak linear. Kalau kita kan pendidikan dan ternyata bila seandainya kita kuliah di manajemen, maka ini bisa diisi. Biasanya nilainya lebih rendah. Kalau linear bisa nilainya 50, kalau tidak linear kan cuma 10. Kalau untuk pembina pramuka, sebagai ekstrakurikuler dia memiliki kolom tersendiri. Silakan diisi di sini kalau saudara atau saudari sebagai pembina. Selanjutnya, setelah selesai kita ngisi di bagian set rencana, kita masuk ke set lampiran. Set lampiran yang diisi di sini sudah ada bagian 1 sampai 6 itu angka kreditnya karena cuma setengah tahun, yaitu 5,25. Karena saya yang isi tadi adalah wali kelas, jadi di sini kita isi kolom yang ini dikali dengan 0,05. Karena saya mengikuti ada 2 pelatihan, jadi saya isi 2, angka kreditnya juga 2. Dan yang terakhir yaitu keanggotaan PGRI, diketik aja langsung karena setengah tahun, yaitu 0,375. Setengah dari 0,75. Sudah selesai di perencanaan. Kita masuk ke review. Ini tidak usah diotak-atik. Kita masuk ke penetapan. Yang warna merah, set-set yang berwarna merah ini yang nantinya akan di-print, yang akan di-print out. Masuk ke penetapan. Di sini sudah terisi secara otomatis. Oke. Di penetapan yang kita lakukan cuma menghilangkan kolom-kolom yang tidak kita gunakan. Seperti di nomor 7, ini kita bukan wakamat atau sebagai kepala perpustakaan, maka kita hilangkan saja kolomnya. Kita blok, kita klik kanan, klik head.
juga dengan kolom-kolom yang lain. Maka akan terlihat cuma kolom-kolom yang ada isiannya, sedangkan yang kuantitas dan waktunya 0 atau kosong, maka akan hilang dan tidak akan tampil ketika kita print nanti. Itu juga di verifikasi, hal yang sama kita lakukan, yaitu menghapus kolom-kolom yang memang kita gunakan. Tapi jangan di delete, cuma di hide. Selanjutnya capaian. Nah, di capaian ini ada hal yang perlu kita ketik, yaitu capaian berapa persen ketercapaian kita. Yang perlu dirubah yaitu ada di sini. Nah, kalau target kita 90, kita ketik 90 boleh. Tapi nilainya akan terlalu tinggi nantinya. Jadi saya cuma masukkan 80 sini. Dan yang tidak ada angka atau nilainya karena ini 0, kita kembali hide.
masuk ke set selanjutnya. Set kinerja ini otomatis terisi ketika kita mengisi di set proses dan perilaku. Jadi set kinerja ini tidak usah diisi atau diutak-atik. Kita mengisinya di set proses dan perilaku di sini. Silahkan diganti karena kita cuma masih memiliki pangkat 3A dan ini adalah skala nilai terendah. Jadi kita isi 2, 2, 1. Ini bisa sampai 7. Silahkan diisi. Tapi karena kita masih memiliki jenjang karir yang sangat panjang, silahkan diisi sesuai dengan keinginan kita, sesuai kemampuan kita. Tapi saya lebih cenderung isinya 2, 2 dan salah satunya ada angka 1. Sama di kolom-kolom selanjutnya juga seperti itu. Untuk kepemimpinan tidak usah diisi. Ini khusus untuk kepala sekolah. Kepala madrasah. Nah, setelah diisi semuanya, maka akan masuk ke kinerja. Dan nilainya cukup. Sasaran baik, ini sudah ngelink ke set sebelumnya. Sudah otomatis terisi semuanya. Ketika kita mengisi di proses. Untuk integrasi, semuanya juga sudah terisi. Laporan sudah selesai. Penilaian atasan juga ngelink ke proses perilaku. Jadi semua proses pembuatan SKP dari awal sampai akhir telah selesai. Tahap selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memprint out SKP yang telah kita kerjakan tadi. Di SKP di aplikasi ini yang di print itu cuma set-set yang berwarna merah. Cover, penetapan, verifikasi, capaian, kinerja, integrasi, laporan, dan penilaian atasan. Saya rasa penjelasan ini telah selesai. Semoga ada manfaatnya, dan apabila ada yang belum dipahami silahkan dihubungi atau menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.